Suamiku pewaris utama. Bab 105. Melihat rekaman video. Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, aku serahkan pada keputusannya nanti. Siapa yang dianggapnya layak dan memenuhi kriteria, maka dialah yang akan dipilih olehnya, untuk menempati posisi general manager tersebut nanti. Ucap Hendy dengan sangat jelas sekali, dan penuh penekan kuat untuk ditaati. Pantas saja dia diangkat menjadi seorang sekretaris. Ternyata sebelumnya, dia memegang jabatan tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari kita. Ucap seorang manajer front office, sebuah hotel bintang 3 pada rekannya. Aku juga tadi berpikiran demikian. Aku kira dia hanya seorang perempuan biasa, dan bekerja paling tinggi hanya sebagai asisten manajer atau setingkatnya. Ternyata dia itu seorang general manager, hotel bintang 5 lagi, tidak seperti kita, yang hanya manajer housekeeping sebuah hotel, di kota kecil lagi, respon temannya putus asa. Selain cantik, dia juga adik angkat dari Tuan Hendy, pemilik Birawa Group ini. Jika itu aku, maka sudah sejak lama jabatan itu aku minta padanya. Untung saja aku bukan adiknya. Ucap seorang perempuan muda menimpali. Itulah perbedaan antara dia denganmu. Belum apa-apa saja sudah meminta jabatan, mana pantas kau menjadi adiknya tuan kita itu. Jawab rekannya sesama perempuan dalam jabatan yang sama. Tapi yang jelas, dia itu sangat beruntung sekali, selain cantik kemungkinan cerdas, adik seorang pemilik perusahaan lagi. Jadi wajarlah jika Tuan Hendy memilihnya untuk menduduki jabatan itu. Kita sebagai bawahan harus taat dan patuh atas perintahnya tersebut. Jika kita berani menolak, aku jamin Tuan Hendy akan menghabisi kita. Lagian perusahaan ini juga miliknya. Jadi terserah dia dong. Jika memilih Nona Emily sebagai sekretaris perusahaan, wong dia itu adiknya sendiri. Celetuk seorang manajer pemasaran, pada teman-temannya sesama manajer yang sama. Itulah beberapa komentar dan pendapat karyawan Birawa Group, terhadap Emily, sesaat setelah Hendy mengucapkan keputusannya tersebut, tapi mereka sampaikan dengan cara berbisik-bisik. Tak lama setelah itu, Hendy terlihat sedang berbincang-bincang dengan Tuan Birawa, Ivory dan Emily. Entah apa yang sedang mereka bicarakan itu. Namun semenit kemudian, Hendy bangkit lagi dari tempat duduknya dan berkata, "Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perusahaan yang berada di bawah bendera Birawa Group, usahanya sangat banyak sekali, sampai membuatku lupa, apa-apa saja bidang usaha tersebut. Untuk itu, aku meminta laporan dari masing-masing divisi, dan sebutkan dari bidang usaha apa saat ini Anda bekerja. Silakan." Ucap Hendy tegas, kemudian memberikan waktu pada bawahannya, untuk melaporkan bidang usaha apa yang mereka kelola. Mendapat perintah tegas seperti itu, secara berurutan, satu persatu dari mereka, terutama pemimpinnya, maju dan melaporkan dari divisi mana saat ini mereka berada. Hampir 2 jam Hendy mendengarkan laporan singkat dari bawahannya tersebut. Ternyata sangat banyak sekali cabang usaha yang berada di bawah komandonya. Usaha tersebut antara lain, pertambangan, baik emas, intan, minyak bumi, batu bara, nikel, biji besi dan lain sebagainya. Di bidang jasa, antara lain, 3 maskapai penerbangan yang berada di kota J, kota M dan kota B, serta 3 kota besar di beberapa buah pulau besar, dengan total pesawatnya sebanyak 95 unit. Sementara di bidang pelayaran berpusat di kota J, dan 26 kota besar lainnya, dengan jumlah kapal sebanyak 130 buah. Di bidang perhotelan antara lain, berada di kota Golden City, kota B dan 210 kota besar maupun kecil lainnya. Di bidang usaha jasa dan retail,
hampir di seluruh kota besar yang ada di negara ini. Di bidang hiburan, ada beberapa stasiun televisi yang mulai dirintis dan dikembangkan, bahkan sudah mengakuisisi 2 stasiun besar, lengkap dengan artis-artisnya. Di bidang kesehatan antara lain, 41 unit rumah sakit besar, antara lain berada di kota J, kota B, dan 22 kota besar lainnya, dan masih banyak lagi cabang usaha yang berada di bawah bendera Birawa Group. Jika ditotal seluruhnya, Birawa Group mempunyai cabang usaha sebanyak 233 buah, baik berskala besar maupun kecil, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, masih ada lagi cabang usaha lain, yang juga eksis, dan semakin berkembang, yaitu yang berada di luar negeri, antara lain berada di kota Paris, dan 5 lainnya berada di negara besar yang ada di benua Eropa. Setelah selesai mendengar laporan singkat dari anak buahnya, Hendy melanjutkannya dengan meminta manajer keuangan, untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan tempat mereka bekerja itu. Selama hampir 2 jam juga, sebanyak 75 manajer keuangan yang sudah melaporkan kondisi keuangan perusahaan mereka. Rata-rata perusahaan yang melaporkan itu, mengalami surplus yang cukup besar. Hampir tidak ada kerugian yang mereka alami, dan ini membuat kening Hendy berkerut pertanda keheranan. Dalam hatinya membatin, walau sudah mulai bosan, tidak mungkin tidak ada kendala yang dialami. Tapi sebagai pimpinan, dia harus menampung dan mendengarkan setiap laporan masuk, dan tetap memimpin rapat, sampai berakhir pada pukul 4 sore. Sedangkan Tuan Birawa, Ivory dan Dragon, dan yang lainnya itu, kecuali Hans, Siolung dan Erisa, sudah pergi duluan, setelah 1 jam selesai acara pengukuhan Emily menjadi seorang sekretaris. Tentang keraguannya itu, nanti akan ditanyakan pada Erisa, yang bertindak sebagai akuntan utama perusahaan. Hendy menginginkan agar Erisa mencocokkan laporan manajer keuangan yang secara lisan dan tertulis itu, dengan laporan keuangan secara elektronik. Jika didapati selisih dalam neraca saldo, maka manajer berikut pimpinannya akan dipanggil dan dimintai keterangan. Pada pagi harinya, kelompok pengantin baru yang sebulan lalu dinikahkan secara massal oleh Hendy, saat ini telah kembali, dan telah mengakhiri masa bulan madunya. Serentak mereka menghadap Tuan Besar Hendy, untuk melaporkan diri, bahwa mereka telah selesai mengambil cuti, dan siap untuk bertugas kembali. Eric yang dalam hal ini juga mengambil cuti, saat ini sedang berada di hadapan Hendy secara pribadi, karena memang sengaja dipanggil balik untuk menemuinya, dan sudah siap untuk menjalankan perintah. "Salam hormat Tuan Besar," sapa Eric dengan suara rendah, sambil membungkukkan separuh badannya ke arah Hendy. "Ya, terima kasih, bangunlah," respon Hendy cukup ramah. "Baik," jawab Eric tegas, "dengarkan perintahku. Hari ini kau aku tugaskan, untuk pergi ke kota Teluk Berlian, dan mengecek keadaan pengawal Birawa Group di sana. Selain itu, aku ingin, agar kau bisa menemui Tuan Tiger dan adikku Maya. Katakan pada mereka, bahwa aku ingin keduanya datang menemuiku hari ini juga. Bukan hanya itu saja. Kau juga berkewajiban memeriksa kondisi kota tersebut, karena sudah cukup lama aku tidak pergi ke sana, dan mendengar berita tentang kota itu. Selain itu, ada hal penting yang harus kau lakukan di sana. Tolong periksa keadaan pengawalku, yang sudah bertugas selama beberapa tahun di sana. Tawarkan pada mereka, apakah mau posisinya diganti atau tidak dengan orang lain, ucap Hendy cukup jelas pada Komandan Eric. Baik Tuan Besar. Jawab Eric ragu-ragu, dan seperti ingin mengatakan sesuatu pada Hendy, tapi ditahannya. Apakah kau ingin membawa istrimu juga ke sana Eric? Tanya Hendy tiba-tiba, seperti sudah mengetahui keinginan anak buahnya itu.
Saya Tuan Besar. Jawab Erik gugup. Ya sudah. Bawa juga istri kesayanganmu itu. Bawa anak buahmu juga, dan ditambah dengan beberapa orang pengawal, yang berada langsung di bawah komandomu. Terima kasih atas pengertiannya Tuan Besar. Respon Erik malu-malu. Ya, lakukan sekarang. Aku ingin Tuan Tiger dan Maya, sudah ada di kota ini, paling lambat sore nanti. Ucap Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Erik patuh. Kemudian meminta izin untuk pergi dari hadapan tuannya itu. Sepeninggal Erik, Hendy berkata sendiri dalam hati. Padahal, aku bisa menghubungi Paman Tiger melalui sambungan telepon, tapi aku tidak mau melakukannya. Batinnya. Tapi sudahlah. Yang penting aku sudah menugaskan pada Erik, untuk mengundang mereka kemari. Datang atau tidaknya nanti, itu tergantung dari niat baik mereka berdua, ujarnya lagi dalam hati, kemudian keluar dari ruangan kerjanya, menuju ruang operator. Begitu Hendy datang, dan memasuki ruang operator itu, seluruh orang yang sedang bertugas, serentak berdiri, dan memberi salam pada Hendy. Salam hormat Tuan Besar. Sapa mereka serempak, sambil membungkuk. Ya, terima kasih. Jawab Hendy datar, kemudian berjalan ke arah Rams, dan bertanya. Apakah ada kejanggalan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir? Tanya Hendy ingin tahu. Sejauh ini belum ada Tuan Besar. Semuanya berjalan normal-normal saja. Jawab Rams apa adanya. Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Respon Hendy lega. Coba kau periksa jaringan CCTV perusahaan, yang tersambung dengan komputer di ruangan ini. Cari tahu, apakah ada kejanggalan yang terjadi, selama beberapa bulan ini. Hitung mundur sejak pertemuan 7 bulan lalu. Siapa tahu ditemukan aktivitas yang mencurigakan. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Rams patuh. Kemudian membuka jaringan CCTV yang ditemukan oleh tuannya untuk diteliti. Periksa setiap jaringan kantor yang ada. Aku tidak mau apa yang dilaporkan oleh mereka, merupakan bentuk pengalihan dan penipuan pada perusahaan. Perintah Hendy lagi. Tanpa membuang waktu, Rams segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Hendy. Dengan teliti dan hati-hati, Rams dan anak buahnya, memeriksa satu persatu CCTV di masing-masing ruang petinggi perusahaan, dan tempat-tempat lainnya. Di antara 45 orang hacker, 15 orang cyber dan satu hampir mendekati keduanya yaitu Rams, tak satu pun yang menemukan kejanggalan dalam aktivitas orang-orang yang sedang mereka selidiki itu. Cuma ada beberapa kejadian yang terlihat buram, karena dilakukan tanpa pencahayaan cukup. Di mana ada beberapa pasang manusia berlainan jenis, sedang melakukan perbuatan yang tidak terpuji dalam kantornya sendiri. Coba kau perjelas gambar itu, dan tampilkan videonya. Perintah Hendy dengan ekspresi penasaran. Baik. Respon Rams cepat. Cuma ini yang bisa saya tampilkan Tuan, walau dibesarkan belasan kali pun, tetap tidak jelas terlihat. Ucap Rams dengan ekspresi kecewa dan malu. Tidak apa. Kau sudah berusaha dengan baik. Hapus saja video itu, aku tidak mau melihatnya lagi, perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Rams patuh, kemudian membuka video itu kembali, dan bersiap untuk menghapusnya, tapi... Tunggu. Teriak seseorang yang tiba-tiba datang, dan masuk ke ruangan tersebut, dengan tergesa-gesa. Guru, Senior Austin, ucap Rams terkejut. Ada kejadian menarik, tapi kau tidak mengatakannya padaku Rams. Ucap Hendy terkesan marah pada muridnya itu. Maafkan saya guru. Respon Rams merasa bersalah. Tuan Besar. Sapa Hendy dan Austin bersamaan.
Baguslah kalian berdua sudah datang. Mumpung kalian ada, coba lihat beberapa video ini. Gambarnya buram dan tidak jelas terlihat. Apakah kalian bisa membuatnya agar menjadi jelas, dan bisa dikenali siapa pelakunya? Ucap Hendy penuh harap. Itu masalah mudah Tuan Besar. Hanya dengan satu klik saja, video itu sudah jelas terlihat. Jawab Hendy enteng. Kalau begitu tunggu apa lagi? Perjelas semua video-video tersebut. Jika yang berbuat itu adalah orang-orangku, maka aku tidak akan mentolerir lagi perbuatan tidak terpuji itu dan akan menghukumnya dengan hukuman berat, minimal dipecat. Ucap Hendy penuh amarah. Baik Tuan Besar. Jawab Hendy cepat. Kemudian entah menggunakan rumus apa, dan cara bagaimana, tiba-tiba saja gambar video itu menjadi jelas, seperti cukup pencahayaannya. Silakan dilihat Tuan Besar. Ucap Hendy datar, mempersilahkan tuannya untuk memperhatikan video itu sekali lagi. Coba Paman perjelas dan besarkan beberapa kali, agar pelakunya bisa dikenali, dan screenshotkan gambarnya untuk dianalisa. Perintah Hendy pada anak buahnya itu. Baik. Jawab Hendy patuh, lalu memperbesar gambar videonya untuk mengenali siapa aktor yang ada dalam video itu. Berhenti. Dan ambil gambarnya, kemudian masukkan ke aplikasi untuk dianalisa. Perintah Hendy tegas. Siap. Paman Austin. Coba buka video berikutnya, dan lakukan langkah yang sama, pada keempat video itu. Aku ingin tahu, siapa orang yang tak bermoral itu, yang telah berani berbuat tidak senonoh di kantor perusahaanku. Ucap Hendy penuh amarah. Baik Tuan Besar, jawab Austin patuh, kemudian melakukan hal yang sama pada video yang lainnya. Hanya membutuhkan waktu tidak kurang dari 2 menit, semua pemeran dalam video itu, sudah terdeteksi seluruhnya. Ternyata mereka adalah karyawan Birawa Group yang berstatus bukan suami istri. Jabatan mereka adalah, 3 diantaranya sebagai manajer HRD, 1 direktur, dan 1 manajer keuangan. Pasangan mereka adalah sesama karyawan perusahaan yang juga bekerja di perusahaan tempat ke-5 orang penting itu bekerja. Ada yang berprofesi sebagai asisten manajer, supervisor dan 3 diantaranya adalah karyawan magang. Melihat kenyataan itu, Hendy menjadi sangat marah. Berani-beraninya mereka berbuat kotor seperti itu di perusahaannya, lalu memerintahkan Hans, agar memanggil orang-orang tersebut untuk dihadapkan padanya. Beruntung sekali ke-7 orang tersebut, semuanya hadir, dan sedang mengikuti pertemuan. Tapi ketiga karyawan magang, saat ini tidak bisa dihadirkan, karena mereka berada jauh dari kota Golden City maupun kota B, dan tidak diketahui di mana mereka tinggal. Cuma yang bisa diketahui adalah nama dan tempat mereka bekerja, dan dari universitas mana. Ke-7 orang yang dipanggil tersebut, tentu saja bertanya-tanya, ada gerangan apa yang terjadi, hingga mereka dipanggil secara mendadak, ketika sedang mengikuti rapat. Tapi begitu dihadapkan pada Hendy, tubuh mereka mendadak lemas, apalagi setelah diperlihatkan cuplikan video, juga gambar adegan tidak senonoh, yang mereka lakukan itu. Tahu apa kesalahan kalian? Tanya Hendy dengan aura mengintimidasi, dengan berusaha menahan marah, agar tidak sampai meledak. Ditanya dengan nada marah seperti itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani menjawab, apalagi mengangkat wajahnya. Rata-rata tubuh mereka gemetar, dan wajahnya bersemu merah pertanda malu, apalagi 2 orang wanita yang menjadi pemeran utama dalam video tersebut. Mau membantah sudah tidak bisa, mau melawan apa lagi? Memikirkan semua itu, seluruh petinggi tersebut, tertunduk diam dan lesu. Sudah tidak ada harapan lagi di hatinya untuk dimaafkan oleh Hendy. Jadi mereka hanya pasrah, terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemilik Birawa Group itu.
Aku tidak menduga, jika kalian mempunyai pikiran, bahwa perbuatan kalian itu tidak bakalan ketahuan olehku. Jika itulah pikiran kalian, maka kalian salah besar. Sangat mudah bagiku, juga orang-orangku, untuk mengetahui apa yang kalian lakukan walau saling berjauhan. Kesalahan kalian ini bagiku sudah sangat memalukan, dan mencoreng nama baik perusahaan. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi, aku memecat kalian dengan tidak hormat, dan tanpa pesangon sedikitpun. Tapi hak kalian dalam simpanan hari tua, tetap akan dikembalikan berikut bunganya. Mulai hari ini, kalian bukan karyawan Birawa Group lagi, dan akses kalian untuk bekerja lagi di seluruh perusahaanku, sudah tertutup. Hari ini juga, cepat kemasi barang-barang kalian. Enyah dari kotaku ini. Teriak Hendy marah. Pergi. Teriaknya kembali dengan suara kuat. Maafkan kami Tuan Besar. Kami mengaku salah. Tolong kasihani kami, dan beri kesempatan sekali lagi, agar kami bisa memperbaiki diri. Ucap seorang direktur cabang usaha pertambangan, dengan raut wajah penuh harap. Apa yang sudah aku putuskan tidak bisa lagi dirubah. Sekarang juga. Enyahlah kalian dari sini, sebelum pikiranku berubah. Bantah Hendy semakin marah. Hans. Teriaknya kuat. Siap Tuan Besar. Respon Hans cepat. Kemudian menggiring ketujuh orang yang telah divonis bersalah itu dengan paksa. Hendy melakukan itu, karena menilai, ketujuh orang tersebut, telah melanggar kode etik perusahaan. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikitpun, dia melakukan pemecatan terhadap orang yang bersalah tersebut. Tapi hak-haknya tetap diberikan kecuali pesangon. Hubungkan aku dengan Emily, agar aku bisa menyampaikan ini secara pribadi padanya. Ucap Hendy memberi perintah pada Rams. Baik Tuan Besar. Jawabnya cepat. Kenapa ketujuh orang yang dipanggil, belum juga kembali? Batin Emily dalam hati, sambil mendengarkan laporan dari anak buahnya yang terakhir kali itu. Mungkin kakak sedang memberi penghargaan pada mereka, atas prestasi yang mereka lakukan selama ini. Batinnya lagi. Dalam ketidakmungkinan dan keraguan-raguan itu, tiba-tiba saja handphone milik Emily berbunyi, ada sebuah notifikasi masuk dari Hendy. Ada apa kakak menghubungiku? Ucapnya lirih, lalu membuka notifikasi tersebut dan membacanya. Untuk sejenak, tubuh Emily meregang dan bergetar halus. Dalam notifikasi itu mengatakan, bahwa 7 orang yang tadi dipanggil, seluruhnya telah dipecat, karena telah melakukan perbuatan amodal saat bekerja, dan dilakukan di kantor perusahaan pula. Setelah selesai membaca dan menganalisa isi notifikasi tersebut, bersamaan dengan itu, laporan keuangan yang sangat membosankan bagi Emily pun telah selesai. Tinggal mengevaluasi secara random, dan sedikit mengulasnya, agar mendapatkan tekanan, mana yang harus diperbaiki dan mana yang patut diberi nilai bagus. Tak lama sesudah itu, Hendy beserta keluarganya, dan seluruh pengawal elit utama keluarga, memasuki ruangan, dan segera duduk di tempat yang sudah disediakan. Sejenak dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, mengambil nafas sebentar, lalu berdiri dan berkata, dengan telah berakhirnya laporan tadi, maka pertemuan panjang dan sangat melelahkan ini, sebentar lagi akan selesai dan ditutup. Tapi sebelum ditutup, ada beberapa hal yang akan aku ulas dan pertegas, bahwa perusahaan kita, dari dulu sampai sekarang, mempunyai aturan dan kode etik, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua karyawan, termasuk pimpinannya. Barusan tadi aku telah melakukan pemecatan, terhadap 7 orang karyawan perusahaan, karena telah melanggar kode etik tersebut. Bukan hanya dalam masalah korupsi dan pengkhianatan, masalah moralitas ketika berada dalam kantor pun akan dikenai hukuman.
Semisal melakukan perbuatan tidak terpuji, antara dua orang manusia berlainan jenis yang bukan pasangannya. Aku tidak ingin mendengar dan melihat, ada di antara karyawanku yang berani melakukan itu lagi. Jika itu masih saja dilakukan, maka yakinlah, perusahaan tidak akan mentolerirnya, dan akan segera dilakukan pemecatan tanpa diberi pesangon. Untuk itu saranku, jangan pernah melanggar aturan perusahaan, jika tidak mau dipecat. Selain daripada itu, di sini juga aku ingin menyampaikan, bahwa semua laporan, jumlah dan kondisi keuangan perusahaan, telah masuk padaku, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun video. Untuk sementara, tidak didapati ada kejanggalan dalam laporan tersebut. Tapi jika di kemudian hari, dijumpai ada laporan kalian semalam dan tadi, merupakan rekayasa dan bentuk penipuan, maka bersiaplah untuk menerima hukuman berat dariku. Ucap Hendy berapi-api, dengan dilandasi rasa kesal dan marah, karena telah ditipu oleh perbuatan amodal dari petinggi perusahaannya, yang juga melibatkan karyawan biasa. Untuk pertemuan akbar kali ini, aku juga ingin menyampaikan terima kasihku yang sangat besar, pada kalian yang telah berkecimpung dalam memajukan perusahaan. Dalam hal ini, aku juga tidak akan lupa akan jasa-jasa besar kalian. Maka dengan ini, aku umumkan, menaikkan gaji seluruh karyawan, sebesar 1.295, yang berlaku mulai tanggal 1 bulan depan, dan memberikan bonus akhir tahun sebesar 1 bulan gaji. Prok, 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 prok. 800-an lebih orang yang ada dalam ruangan itu tidak tahan untuk tidak bergembira, refleks mereka bertepuk tangan meriah, ketika mendengar pemilik Birawa Group akan menaikkan gaji sebesar 12% itu. Bagi mereka, dengan kenaikan gaji sebesar itu, maka penambahan penghasilan yang cukup besar akan masuk ke rekening mereka. Jika dihitung-hitung, rata-rata penghasilan karyawan rendah, akan mengantongi gaji sebesar 8 juta rupiah per bulan, ditambah dengan insentif bulanan dan akhir tahun. Bagi karyawan tinggi dan bekerja sudah cukup lama akan membawa pulang gaji sebesar 25-35 juta rupiah sebulan. Tapi bagi pimpinan, manajer serta petinggi lainnya, akan mengantongi gaji sebesar 75-470 juta rupiah per bulan, termasuk juga Emily. Untuk mengapresiasi jerih payah kalian, maka aku akan mengajak semuanya untuk mengunjungi kota wisata milik perusahaan pada akhir tahun ini. Untuk masalah itu akan diatur kemudian. Sekarang dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, aku nyatakan, bahwa pertemuan besar ini telah berakhir dan aku tutup. Ucap Hendy bersemangat sekali, ditimpal dengan tepuk tangan meriah, dari seluruh peserta rapat yang ada. Bersambung.